Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sahabat antar dakwah selalu diberikan Allah kesehatan, dilimpahkan rizkinya, dan selalu dalam lindungannya. Amin ya robbal alamin. Berikut adalah kisah sahabat Nabi yang sangat menginspirasi dan patut kita teladani. Kedudukannya begitu istimewa di hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia adalah Abu Dujanah. Nama aslinya Sama Ibnu Harsyah. Abu Dujanah terkenal sebagai seorang yang pemberani dan piawai di medan perang. Ia adalah sang pemilik ikat kepala merah dan pemegang pedang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada perang Uhud. Abu Dujanah adalah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat hati-hati dalam menjaga diri dan keluarganya dari sesuatu yang haram. Abu Dujanah bin Harasa merupakan salah satu sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pria yang berasal dari kabilah Khazraj ini hidup serba kekurangan. Kisah hidupnya membekas di hati Rasulullah. Bahkan Rasulullah pernah menangis setelah mendengar cerita kelaparan yang dialami keluarga Abu Dujanah. Suatu hari Rasulullah menegur Abu Dujanah, karena setiap usai menjalankan ibadah sholat subuh berjamaah dia langsung pulang ke rumah. Abu Dujanah tak pernah menunggu selesainya bacaan doa yang dipanjatkan Rasulullah. Wahai Abu Dujanah, apakah kamu tidak punya permintaan yang perlu kamu sampaikan kepada Allah sehingga kamu tidak pernah menungguku sampai aku selesai berdoa? Kenapa kamu terburu-buru pulang wahai Abu Dujanah? Ada apakah, tanya Nabi. Ya Rasulullah, kami punya satu alasan, jawabnya. Apakah alasanmu itu wahai Abu Dujanah? Ceritakanlah kepadaku. Begini wahai Rasulullah, rumah kami berdampingan persis dengan rumah seorang laki-laki. Di atas pekarangan rumah milik tetangga kami terdapat satu pohon kurma yang menjulang, dan dahannya menjuntai ke rumah kami. Setiap kali ada angin bertiup di malam hari kurma-kurma tetangga kami saling berjatuhan, dan kurma-kurma tersebut ada yang jatuh di rumah kami. Ya Rasulullah, kami keluarga orang yang tak berpunya. Anak-anak kami sering kelaparan kurang makan. Saat mereka bangun tidur maka apapun yang didapat itulah yang mereka makan. Oleh karena itu setelah selesai sholat, kami bergegas segera pulang sebelum anak-anak kami terbangun dari tidurnya. Kami kumpulkan kurma-kurma milik tetangga kami yang berceceran di rumah, lalu kami haturkan kepada pemiliknya. Suatu saat kami pernah terlambat pulang ke rumah, dan anak-anak kami telah terbangun dari tidurnya. Lalu mereka menemukan kurma-kurma tetangga kami yang jatuh di rumah kami. Tak menunggu lama, mereka kemudian langsung memakan kurma-kurma tersebut. Wahai anakku, janganlah engkau permalukan ayahmu ini di akhirat kelak. Demi Allah, hingga nyawamu lepas pun aku akan mengeluarkan kurma itu, agar tak ada harta haram masuk dalam perutmu. Cerita Abu Dujanah kepada Rasulullah. Oleh karena itu, dirinya sering meninggalkan masjid terburu-buru setelah selesai sholat subuh, dengan harapan ia masih memiliki waktu untuk mengumpulkan buah-buah kurma tetangga yang jatuh di halaman rumahnya. Jangan sampai anak-anaknya terbangun dan melihat kurma-kurma itu lebih dahulu, sehingga mereka memakannya karena terdorong rasa lapar. Mendengar cerita itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menangis terharu. Beliau kemudian ingin mencari tahu siapakah pemilik pohon kurma itu, dan akhirnya beliau mengetahui bahwa pemiliknya adalah seorang pria dari kalangan munafik. Setelah mengetuk pintu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakan kepada pemilik pohon kurma, apakah bisa engkau menjual pohon kurma itu? Aku akan membelinya dengan pohon senilai 10 kali lipat. Pohon itu terbuat dari batu zamrud berwarna biru, disirami emas merah, tangkainya dari mutiara putih. Di situ tersedia bidadari yang cantik jelita sesuai dengan hitungan buah kurma yang ada. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang menjelaskan keadaan pohon di surga, pria munafik itu justru membentak. Saya tidak mau menjual dengan sistem jatuh tempo. Saya mau dibayar sekarang, kata dia. Abu Bakar kebetulan lewat di dekat rumah itu dan beliau mengetahui perihal yang terjadi. Setelah mengetahui duduk perkaranya, Abu Bakar pun membeli pohon kurma itu tanpa menawar. Kemudian Abu Bakar langsung melunasi pembayaran pohon kurma tersebut dengan dibayar kontan. Ya sudah, aku beli dengan 10 kali lipat dari tumbuhan kurma milik Pak Fulan yang varietasnya tidak ada di kota ini. Lebih bagus jenisnya, ujar Abu Bakar. Pria munafik itu terlihat sangat kegirangan. Dia akhirnya menyerahkan pohon kurma secara simbolis kepada Abu Bakar.
Selanjutnya Abu Bakar menyerahkan pohon kurma kepada Abu Dujana. Rasulullah kemudian bersabda, "Wahai Abu Bakar, aku yang menanggung gantinya untukmu." Mendengar sabda Nabi ini, Abu Bakar bergembira bukan main. Begitu pula Abu Dujana. Sedangkan si munafik berlalu, dia berjalan mendatangi istrinya, lalu menyampaikan perihal yang baru saja terjadi. "Aku telah mendapat untung banyak hari ini. Aku dapat 10 pohon kurma yang lebih bagus. Padahal kurma yang aku jual itu masih tetap berada di pekarangan rumahku. Aku tetap yang akan memakannya lebih dahulu dan buah-buahnya pun tidak akan pernah aku berikan kepada tetangga kita itu sedikit pun," ucapnya. Malam harinya, si munafik tertidur pulas. Keesokan harinya dia bangun dan melihat pohon kurma itu sudah berpindah posisi. Kini berdiri di atas tanah milik Abu Dujana. Seolah-olah tak pernah sekalipun tampak pohon tersebut tumbuh di atas tanah si munafik. Tempat asal tumbuh pohon itu rata dengan tanah. Dia begitu keheranan dengan kejadian ini. Demikianlah kisah Abu Dujana. Dari kisah tersebut kita dapat mengambil pelajaran bahwa betapa hati-hatinya Abu Dujana dalam menjaga diri dan keluarganya dari makanan yang haram. Sesulit dan seberat apapun hidup, seseorang tidak boleh memberikan makanan untuk dirinya dan keluarganya dari yang haram. Kisah ini disarikan dari kitab Ianatut Tholibin. Sekian video yang dapat kami bagikan kali ini. Semoga kita dapat mengambil hikmahnya, dan semoga membawa manfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.